Magandang araw po, sister. Saan po dito yung office ni Mother Superior? Halo Wong, apa anda lagi kabut? Lagi pusing nggak bisa tidur dan mikirin hutang yang tak kunjung selesai? Tenang, ada penawarnya Wong. Meskipun hanya sedikit mengurangi beban pikiran, saya akan merangkum film yang berjudul Biak. Film ini diluncing pada tahun 2002, menceritakan tentang gadis cantik yang diadopsi oleh konglomerat dan mempunyai bisnis narkoboy. Penasaran Wong? Inilah kisahnya. Awal film diperlihatkan dengan seorang gadis bening dan enak sangat dipandang. Dia bernama Violet. Kali ini dia sedang mendatangi panti asuhan saat dia masih kecil, guna untuk mempertanyakan di mana ibu kandungnya sekarang berada. Setelah dijelaskan oleh petugas, panti Violet pun langsung mencarinya. Ternyata Violet ini adalah anak gadis yang sudah diadopsi orang kaya raya. Dalam perjalanan tersebut, Violet ditemani seorang laki-laki yaitu kekasihnya bernama William. Di tengah perjalanan, William bersenda gurau karena Violet sedikit ketakutan apabila menemui ibunya nanti. Ternyata lokasinya berada di bibir pantai dan langsung saja mereka bertanya kepada penduduk setempat. Saat bertanya, warga tersebut ada yang mengetahui keberadaan ibu Violet. Dan kebetulan orang tersebut sedang melakukan kegiatan membuat ikan asin. Ibu Violet tersebut adalah bernama Tess. Dengan segera ibu tersebut mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Maganda umaga po. Kayo po ba si Tess Porras? Oo, ako nga. Ay, sa bahay ko, mainit. Berbincang dengan ibunya, Violet sangat terharu lihat kenangan foto-foto bersama ibu kandungnya saat kemudian pindah ke kota yang lain sampai sekarang. Saat diusir dari rumah, ia mengandung kakak Violet yang bernama Samantha. Kurang dari setahun ia mengandung Violet. Jadi ketika itu ibunya mempunyai dua bayi, yaitu Violet dan kakaknya Samantha, yang umurnya pun tak begitu terlalu jauh. Kalau istilah Jawanya itu adalah kesundulan, atau baru melahirkan sudah hamil lagi. Violet sambil menangis juga mengajukan protes kepada Tess. Kenapa harus ia yang dititipkan di panti asuhan dengan nama panggilan Ceska? Akhirnya Tess terpaksa menjelaskan bahwa faktor ekonomi amatlah susah, ditambah lagi mengurus dua bayi. Puncaknya saat Violet terkena sakit demam berdarah yang parah hingga hampir merenggut nyawanya. Saking lemahnya ekonomi, bahkan sakit juga tidak bisa membawa ke rumah sakit untuk berobat. Bahkan juga Samantha jangankan membeli susu, untuk sekedar merawat saja juga kewalahan. Sampai akhirnya Tess harus memutar otak untuk mengorbankan salah satu anaknya untuk menaruh di panti asuhan guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba Samantha kakak Violet datang dan memperkenalkan adiknya. Ketika berjabat tangan terlihat Samantha menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap Violet dan langsung saja meninggalkan Violet. Wow. My mom revealed that I was a dog. Sige na, mauna na ako. Uy! Pada suatu hari, Samantha menemui salah satu anggota kepolisian yang bernama Erwin. Ternyata Samantha ini bekerja membantu kepolisian dalam penangkapan terkait pengedaran narkoboy. Dan kali ini ditugaskan untuk menangkap sebuah bos besar. Pada malam hari, Lim dan rekannya sampai pada lokasi gudang barang mahal tersebut. Di sana nampak ada Samantha, Lim dan rekannya mengetes dan mencoba kualitas barang seperti garam tersebut. Lim pun tidak tahu kalau ia dijebak oleh Samantha. Akhirnya Erwin dan anggota kepolisian datang ke TKP, mengedor mereka satu persatu sehingga Lim dan anak buahnya koit. Pada suatu hari terlihat William pulang. Kemudian Violet berikan kunci mobil kepada pesuruh yang ada di rumah itu. Memang benar Violet telah diadopsi oleh konglomerat yang sangat kaya raya. Terlihat ayah angkatnya yang bernama Tony dan ibu angkatnya bernama Dina. Di sini diceritakan bahwa Tony sangat kasar dan sangat tidak menyukai kepada Violet, tetapi tidak dengan ibu angkatnya.
Biasanya cerita-cerita ibu tirilah yang kejam, tetapi tidak di film ini. Tony yang mendapat kabar dari panti bahwa Violet mencari informasi tentang keberadaan ibu kandungnya. Tony yang mendengar kabar tersebut sangatlah marah karena Violet dianggap tidak tahu berterima kasih. Karena selama ini yang memenuhi kebutuhan adalah Tony, mulai dari uang, rumah, mobil, motor, becak, dan lain-lain. I'm sorry, Papa. Bigay ka na nila. Tangina ka, gusto mo na. Sobra ka na. Pada suatu hari terlihat pihak kepolisian sedang melaksanakan konferensi pers terkait kasus pengedaran narkoba yang selama ini ditangani oleh anggotanya. Setelah sesi tanya jawab dengan awak media, sang komandan mengajak Erwin ke ruangan lain. Sang komandan menanyakan kenapa saat melakukan penggerebekan kasus Lim, Erwin mengambil tindakan mengedor sehingga Lim koid. Komandan dan anggotanya tidak setuju kalau mengambil tindakan seperti itu. Ia pun beralasan hal tersebut tak patut dilakukan terhadap komplotan penjahat seperti Lim, karena ia tak mau diekspos wartawan apalagi banyak yang koid. Atas kejadian tersebut, Erwin dipindahkan tugas yang semula menangani kasus narkoboy, sekarang sudah tidak lagi. Ternyata semua yang dilakukan Komandan Erwin adalah perintah dari si Tony, yaitu tidak lain dan tidak bukan bapak dari Violet. Yang dimana si Tony ini pemilik bisnis barang haram tersebut, karena komandan sudah disokok dengan uang yang sangat besar dan banyak guna melindungi bisnisnya supaya bisa bertahan dan bisa berkembang. Sehingga faktor inilah Erwin di-outkan dari kasus penanganan barang haram tersebut. Pada suatu malam terlihat Erwin dan Samantha. Erwin yang masih merenungi kesalahan kenapa ia dikeluarkan dari penanganan kasus tersebut. Ia pun sempat mengobrol dengan Samantha. Samantha mengatakan kalau pemecatan Erwin tidak masuk akal. Samantha juga menduga kalau ada yang tidak beres. Sepertinya Komandan Erwin bekerja sama dengan seorang yang menjadi bandar besar. Seketika Erwin teringat dengan sosok Tony yang tempo hari melihat beberapa paket Erwin itu. Pun akhirnya mengerti kalau pengeluaran dirinya ada hubungannya dengan Tony. Apapun akan dilakukan oleh gembong tersebut asalkan bisnisnya terus berkembang. Karena Erwin yang sangat pusing dan galau, tampak sengaja menumpahkan jamu kakak merahnya di badan Samantha. Dan akhirnya bisa ditebak terjadilah permainan berkudanya. Erwin nih bisa aja pakai acara numpain minuman. Segala dasar modusmu win-win. Terlihat juga Tony pulang dari kerja langsung nyelonong masuk ke kamar Violet, langsung mengajak permainan berkuda. Tetapi Violet menolak hal tersebut. Sebenarnya Dina, istri dari Tony, mengetahui kalau Tony sering mengajak Violet berkuda, tetapi Dina hanya bisa mengelus dada dan berinisiatif menemukan ibu Violet dengan orang tua kandungnya. Karena Violet dijanjikan dipertemukan dengan ibunya, akhirnya Violet meladeni hasrat berkudanya si Tony. Om Tony, segera sadar om, itu anak om sendiri loh om. Aduh. Suatu hari terlihat Dina dan Violet datang di rumah Tess, ibu kandungnya, dan Samantha kakak kandungnya. Violet memperkenalkan Dina kepada Samantha yang baru pulang, namun lagi-lagi Samantha bersikap dingin. Dina pun menjelaskan maksud tujuan kedatangannya. Samantha yang mendengar kabar tersebut kegirangan dan sangat bahagia. Dina pun juga sangat lega melihat Violet yang akan kembali ke keluarga kecilnya, agar Violet tidak jadi budak. Mereka semua pun pergi ke supermarket untuk berbelanja keperluannya. Setelah pulang dari berbelanja, nampak Tony sedang makan dan saling berkenalan. Terlihat yang menanyakan sesuatu yang tidak enak didengar, sehingga Samantha pun menjadi marah karena ucapan Tony. Tony pun menegur Dina, meluapkan emosinya kepada Dina. Singkat cerita, Samantha yang mengetahui kalau Tony adalah ayah angkat Violet, ia pun menginformasikan hal tersebut pada Erwin, yang membuat Erwin semakin bersemangat karena lebih mudah mengawasi dan mengontrol keberadaan Tony. Pada suatu hari terlihat rumah Violet yang sedang kosong karena orang tua angkatnya sedang pergi, dan hanya dua orang saja, William dan Violet. Lah, yang pasti orang ketiganya adalah Saiton. Dan sudah bisa dipastikan mereka berdua melakukan permainan berkuda. Enak sekali kau William. Baru saja permainan berkudanya satu ronde, pembantu Violet mengabarkan bahwa ada tamu di bawah, yaitu Samantha.
Samantha beralasan kalau ia mampir ke rumah Violet karena kebetulan saja ia berada di sekitar dan memutuskan untuk mampir. Tanpa diketahui Violet ia sebenarnya mempunyai maksud lain. Lihat kelakuan Tony yang kemarin, Samantha menanyakan kenapa Tony kok seperti itu. Pastinya Violet tidak mau menjelaskan perilaku Tony kepada Violet. Ia pun mengalihkan pembicaraan dengan beralasan ponselnya ketinggalan di kamar dan akan mengambilnya. Setelah mengambil HP-nya di kamar, William yang belum puas karena masih satu ronde mencoba melanjutkan sampai banyak-banyak ronde. Woi, Violet, itu ada saudaramu, gimana kok malah ditinggal berkuda? Ampun dah. Saking lamanya menunggu Violet yang tak kunjung keluar kamar, tak terasa makanan dan minuman yang dihidangkan sudah habis. Kesempatan itu digunakan Samantha melancarkan aksinya. Ia mencari barang bukti untuk menangkap Tony. Saat memasuki kamar Tony, Samantha dibuat terkejut karena menemukan barang tersebut begitu banyak. Samantha langsung memfoto dan mengirimkan kepada Erwin. Setelah keluar dari kamar Tony, tak sengaja Violet juga keluar dari kamarnya, yang membuat Violet bertanya. Samantha beralasan bahwa ia mencari kamar kecil dan Violet pun segera mengantarkan. Naanak ko lang yung banyo. Ano, naubos mo ba yung pagkain mo? Keesokan harinya terlihat sebuah mobil yang masuk ke dalam rumah Tony. Guna memastikan kalau ada di dalam mobil tersebut adalah Tony, Erwin pun menugaskan Samantha untuk berada di rumah Tony pada malam ini. Saat malam hari, Samantha menyelinap masuk ke dalam rumah Tony dan menuju ke kamar Tony. Tiba-tiba datanglah Dina yang memarahi Samantha karena tak sopan masuk ke rumah orang, apalagi sampai menuju ke kamar. Samantha pun turun ke bawah. Tiba-tiba Violet keluar dari kamar yang bertengkar dengan Tony. Violet menghampiri Samantha berharap mendapat pertolongan dari perbuatan Tony yang tidak senonoh. Tony pun mengancam dengan senjata. Beruntung tangan Tony dihalau oleh Dina. Dina dan Samantha yang tak bisa berbuat apa-apa hanya diam saja melihat Violet yang kembali diajak masuk ke kamar untuk melanjutkan permainan berkudanya. Tony, ampun dah pokoknya. Scene beralih ke Samantha. Ia langsung melaporkan kejadian yang telah menimpa Violet kepada Tess. Pastinya Tess tidak percaya begitu saja kepada Samantha. Tiba-tiba Violet pun datang mengatakan apa yang diceritakan Samantha itu benar. Mendengar hal tersebut, Tess pun berniat untuk membalas apa yang dilakukan Tony terhadap anak kandungnya tersebut. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datanglah salah satu warga yang melaporkan bahwa ada orang yang membawa pistol hendak mencari Samantha. Ia adalah Nestor, salah satu anak buah kepercayaan Tony. Ia ditugaskan Tony untuk menghabisi Samantha karena sudah mengetahui kedok sebenarnya. Namun ketika hendak menembak, ia dilumpuhkan oleh Erwin yang menyerang dari belakang. Kini Violet bergabung bersama Erwin dan juga Samantha. Untuk menyusun rencana penangkapan Tony, Violet sebagai mata-mata ditugaskan Erwin untuk selalu melapor gerak-gerik Tony. Hingga waktu yang tepat, Erwin dan anggotanya akan membekuk Tony. Pag pinatay mo yan, saan mo lalagay yung... Upo kayo. Monday to Saturday. I-report mo yung bawat galon ng tatay mo sa... Pada suatu hari, Tony pun hendak pergi kerja dan mengajak Violet. Sebelum berangkat, Violet meng-Sherlock kepada Erwin dan Samantha. Di sisi lain, terlihat Samantha, Erwin dan anggotanya telah bersiap-siap untuk melancarkan rencananya. Dan benar saja ketika di perjalanan mobil Tony dihadang. Terlibat baku tembak antara keduanya hingga anak buah Tony ini koit. Bilisan nyo! Ay, ito mga to. Singkat cerita, Tony pun disekap di dalam ruangan. Melihat Violet yang berada di pihak Samantha dan Erwin, Tony pun marah besar dan kembali mengungkit jika Violet tidak tahu berterima kasih siapa yang menghidupinya dia selama ini. Berbeda dari rencana awal, Erwin pun langsung mengedor Tony sehingga Tony pun koit. Tiba-tiba saja Erwin juga menodongkan senjatanya ke arah Samantha dan Violet. Ternyata Erwin ini menyandra Violet untuk dijadikan uang dan meminta tebusan kepada ibu tirinya. Erwin pun menawarkan hal tersebut kepada Samantha dan Samantha juga setuju mengingat ia juga sangat memerlukan uang. Pagkakitaan to! Mga dalawa. Singkat cerita, terlihat anggota polisi, Dina dan juga William di rumah Tony. Mereka semua menunggu informasi terkait Tony dan Violet. Tiba-tiba HP Dina pun berbunyi mendapat telepon dari orang yang tak dikenal. Orang tersebut mengancam akan menghabisi Violet jika tidak diberikan uang tebusan. Karena Dina orang yang kaya raya, pastinya Dina menebusnya. Dina memerintah William untuk memberikan jumlah uang yang diminta orang tersebut.
Ia meletakkan uang tersebut sesuai instruksi yang disampaikan. Tak disangka setelah utusan Erwin mengambil uang ada di dalam tas tersebut, ternyata pihak kepolisian sebelumnya sudah merencanakan hal ini dalam membantu Dina. Terdapat baku tembak sengit yang juga membuat William terluka. Melihat keadaan semakin mencekam, salah satu anggota Erwin menyampaikan kejadian tersebut, sehingga membuat Erwin pertama panik hingga tidak ada pilihan lain, ia harus mengedor Violet. Namun terjadi perlawanan yang sengit hingga akhirnya kembali melemparkan senjatanya lagi. Saat menembak Samantha dan Violet, Tess pun datang mengedor Erwin terlebih dahulu, yang membuat Erwin koit dan mereka langsung pergi. Pakaintin kita, Samantha! Terlihat Violet yang menelepon Dina, ibu angkatnya. Dia mengatakan bahwa ia sekarang terbebas dari jeratan Tony dan sekarang hidup bahagia. Film pun buyar. Itulah wong akhir cerita dari film Biak yang launching pada tahun 2022. Si wong sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wow.